Halo semua, selamat datang kembali. Kita lanjutkan pembahasan kita masih di debt valuation di bagian penilaian obligasi ya. Sekarang kita masuk ke formula. Yang pertama kita akan bahas adalah formula untuk menentukan bond value. Sebagaimana yang kita sudah pelajari mungkin di pengantar akuntansi atau di intermediate ya, di AKM, bahwa nilai dari bond itu adalah present value dari kupon ditambah present value dari prinsipal ketika sudah jatuh tempo. Kita lihat sebentar formulanya seperti apa. Nah, ini formula perhitungannya. Nah, mungkin udah tidak asing lagi. Jadi ketika kita menggunakan atau ketika kita mau menghitung bond value, kita akan present value kan pembayaran kupon gitu ya. Ini kupon selama jangka waktu obligasi. Kemudian setelah obligasi jatuh tempo, kita akan mendapatkan kembali prinsipal. Nah, present value-nya itu berdasarkan discount rate tertentu yang disebut dengan yield to maturity. Nah, ini beda ya. Yield to maturity dengan kupon ini beda karena yield to maturity ini asumsi tingkat pengembalian yang diminta oleh bondholder gitu ya, R yang diminta oleh bondholder dengan asumsi si bondholder mau memegang obligasi sampai jatuh tempo. Nah, ini juga nanti akan kita bahas detail bagaimana YTM ini, yield to maturity ini merupakan resiko dari sebuah obligasi. Nah, kita kembali dulu ke formula ini. Kalau kita lihat di series pembayaran kupon ini, maka kita bisa simpulkan bahwa ini merupakan satu seri cash flow yang berulang dengan tingkat kupon yang tetap gitu ya, dengan tingkat arus kas kupon yang tetap di present value kan berdasarkan satu tingkat discount rate yang kemudian kita namakan yield to maturity kalau di bond value, sehingga kita bisa tarik atau sederhanakan formulanya ini menjadi sebuah present value annuity ordinary gitu ya. Ini kuponnya dikalikan ini faktor annuity ordinary, kemudian ditambahkan dengan prinsipal ketika jatuh tempo, di present value kan dengan yield tertentu. Nah, itu bond value. Untuk penerapan di angkanya mungkin kalian juga sudah berkali-kali ya membahas ini, atau kalau ingin mengulang kembali, saya sertakan link video di kolom deskripsi di bawah dari KLC ya. Jadi untuk merefresh kembali perhitungannya, saya tidak bahas detail di sini. Terus kemudian ini ketika semi annual ya. Kalau semi annual ya berarti periodenya yang dibagi dua. Interestnya atau kuponnya yang dibagi dua karena semi annual per setengah tahun, per 6 bulanan. Maka kemudian yieldnya juga menyesuaikan, dibagi dua, I-nya. Periodenya juga disesuaikan dengan dikalikan 2. Nah, itu untuk formula. Kita lanjutkan di bond value tadi tentang mark to market dari yield to maturity. Nah, ini bahasan tentang formula market yield to maturity data. Jadi di bahasan market yield to maturity data ini kita akan mencari yield
dari obligasi gitu ya. Nah, dalam kita mencari yield ini, kita kemudian melakukan benchmark dengan data dari pasar obligasi yang acuannya adalah government bond, obligasi pemerintah yang mempunyai tenor yang sama itu. Nah, bagaimana contohnya? Kita bisa lihat data seperti ini. Nah, misalnya kita mempunyai informasi seperti ini. Jadi bond dari perusahaan A gitu ya. Bond itu mempunyai rating AAA. Terus kemudian maturity to date-nya, jadi jatuh tempo lagi itu 7 tahun. Terus kita diminta untuk menghitung yield to maturity YTM dengan data yang ada. Nah, caranya adalah kita harus benchmark dengan government bond yang punya maturity date yang sama. Bukan maturity date, tapi maturity yang sama gitu ya. Tanggalnya bisa jadi berbeda. Nah, maka kemudian kita bisa cari dengan cara lihat nih di yield government gitu ya. Ini data yield government bond. Ini gambar yieldnya gitu ya. Kita cari angka persis yieldnya. Tadi diketahui ya yield to maturity-nya masih 7 tahun. Jadi kita di sini benchmark juga dengan government bond yang tenornya 7 tahun. Berarti di sini kita pilih yang today ya, yang data hari ini itu 6,9587. Nah, saya tulis di sini 6,9587. Nah, ini maksudnya persen ya. Terus kemudian YTMA gitu ditambah dengan yang namanya bond spread. Bond spread ini adalah selisih antara YTM bond A yang punya rating AAA tadi dibandingkan dengan yield dari government bond yang punya maturity yang sama. Nah, caranya, datanya kita peroleh dari, kita lihat tabel bond spread. Nah, ini tabel bond spread ya. Ini corporate bond yield curve. Terus kita cari spread matriknya. Kita cari yang ratingnya sesuai. Sini ada beberapa informasi spread rating. Ini triple A, ini double A, ini A, ini ada triple B. Kita cari yang di rating yang sama dengan perusahaan A tadi, yaitu triple A dan tenornya 7 tahun. Nah, di sini. Di sini spreadnya adalah 163,05. Apa nih artinya 163,65? 103,05 ini satuannya BPS ya, ini basis point. Jadi 100 BPS itu sama dengan 1%. Jadi 163 ini sama dengan, kita bagi 100, 1,6305%. Nah, ini adalah sekali lagi bond spread, selisih antara yield to maturity bond perusahaan A yang mempunyai rating AAA tadi dengan government bond yang dia itu sebenarnya kan risk free. Maka kemudian untuk mencari yield to maturity-nya, untuk mencari YTM-nya ya kita tinggal tambahkan dengan yang risk free tadi. Angkanya 1,6305. Nah, ini berarti kita tambahkan dengan 1,6305. Nah, hasilnya adalah berapa nih? 8,5
8,5892%. Nah, ini adalah yield to maturity YTM bond A. Begitu ya, bahasan tentang bond spread dan market yield di benchmark dengan yield dari government bond. Nah, yang ketiga, kita akan menghitung bagaimana ketika expected yield to maturity itu ternyata berbeda dengan promise yield-nya. Jadi yang dijanjikan, YTM yang dijanjikan itu ternyata tidak sama dengan yield yang diekspektasikan. Nah, hal ini bisa terjadi karena yang namanya obligasi korporasinya itu kan ada kemungkinan untuk dia itu default gitu ya, dia itu bangkrut gitu. Jadi kita akan mempertimbangkan probabilitas korporasi ini bangkrut. Kalau bangkrut kan berarti dia default dan tidak bisa membayar komitmen kupon ya dan prinsipal. Nah, itu kemudian kita hitung untuk mencari yang namanya yield to maturity-nya, YTM-nya itu menjadi berapa. Nah, berikut contoh perhitungannya. Nah, ini contoh perhitungannya. Di sini diketahui YTM promise-nya atau current yield gitu ya, 8%. Terus kemudian parnya 1000, harganya 850. Kuponnya tadi karena promise yield-nya atau current yield-nya 8%, 80 ya kuponnya. Maka kita bisa menghitung yield to maturity expected-nya dengan asumsi no default ya awalnya adalah ini rumusnya. Kupon ditambah principal dibagi dengan bond value dikurangi 1. Jadi formulanya kemudian menjadi 80 ditambah dengan prinsipalnya 1000 dibagi dengan bond value-nya 850 dikurangi 1. Hasilnya 27,06%. Nah, ketika ada asumsi default nih, ada kemungkinan perusahaan itu bangkrut gitu ya, dan dihitung probability-nya adalah 40% misalnya. Maka kita bisa menghitung atau melakukan adjustment terhadap YTM yang expected tadi ketika sudah dihitung probabilitas default 40%, yaitu dengan cara ini kupon ditambah prinsipal dikalikan asumsi payment ya dibagi dengan bond value dikurangi 1. Nah, ini perhitungannya dari sini. Jadi kupon tahun pertama 80 ditambah prinsipalnya 1000 gitu ya. Terus kemudian dikalikan asumsi paymentnya tadi kan default 40%, berarti dia dibayarkan probabilitasnya 60% ya, kali 60% dibagi dengan harga bond price-nya 850 dikurangi 1. Nah, itu YTM expected default-nya. Nah, ini hasilnya ya 23,76%. Jadi expected YTM overall setelah memperhitungkan asumsi default ini menjadi 27 dikurangi atau 27,06 ditambah minus 23,76 menjadi hanya sekitar 6,73%. Nah, demikian ya perhitungan beberapa formula yang terkait dengan obligasi.
Jadi bukan hanya tentang menghitung bond value yang di formula pertama ya, tapi juga ada bagaimana kita menghitung YTM dengan market yield to maturity data dengan benchmark government bond yang risk free, dan kemudian juga kita menghitung yield to maturity YTM ketika ada probabilitas default. Demikian, kalau ada pertanyaan silahkan seperti biasa di post di kolom komentar di bawah. Terima kasih.